porang. Eh, Seperti yang dilihat ini, seperti contohnya ini dimulai dari biji, maksudnya ya dari kataknya. Kalau yang dari umbi itu yang menempel pada buah yang sudah dipanen itu masa pengambilan masa panennya itu 1 tahun. Tapi kalau dari katak seperti ini yang kecil ini 2 tahun sampai panen, itu 2 tahun. Eh, jarak tanam yang efektif penanaman porang ini sebenarnya 60 cm, agar istilahnya bisa sinar matahari itu langsung menembus, jadi yang mendukung kesuburan itu tidak luput dari sinar matahari itu. Nah, kalau tanamannya terlalu dekat itu pertumbuhannya kurang efektif. Tanaman porang itu yang cocok itu di lahan tanah yang gembur. Terus kalau bisa ditanam di tanah yang belum ada tumbuh-tumbuhannya, yang masih istilahnya kosong. Tetapi tanaman porang ini maunya itu di pinggir-pinggirnya, pinggir itu harus ada bayangan, sebab tanaman porang ini sebenarnya ya tidak mau panas langsung itu, tapi perlu ada bayangan ya, yang perlu kita usahakan sebelum tanam porang ini, kalau bisa di pinggirannya itu dikasih tanaman bayangan seperti contoh ya, yang gampang itu ya tanaman dadap atau jarak, atau itu yang tanaman yang akarnya bukan akar tunjang tapi akar sabit. Tapi kalau seperti ya, kalau di Riau mungkin tanaman yang pas ya di bawah karet itu nggak apa-apa, tapi ya tidak boleh terlalu padat, harus istilahnya 5 meter tanaman karet ya, atau ya 5 meter tanaman karet, tapi tengah-tengahnya itu tanaman porang seperti ini itu malah bagus. Jadi kalau yang penting tanaman yang jangka panjang itu tidak terlalu padat. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diulang, atau seperti cara-cara tanamnya kalau bisa itu ada dikasih kalau Jawa dikatakan itu galengan, istilahnya itu gurutan bisa atau galangan bisa. Nah, yang bagusnya itu arahnya galengan itu ke timur barat, jadi sinar matahari pagi sore itu kena. Kalau utara ke selatan itu kurang bagus tanaman itu efektif. Ya, timur ke barat. Cara menanamnya apa perlu dikuai atau bagaimana? Cara menanamnya nanti ya dikasih cukup seperti tanaman ini jagung itu itu harus pakai cangkul. Sebab kalau cangkul itu kan bisa lebar 30 cm. Nah, setelah itu kan nanti diurukkan ya, ditimbunkan. Kalau supaya akar itu mudah menjalar, akarnya bisa banyak, itu kalau bisa ada sekam yang
dari padi yang digiling itu, karena ada sekamnya itu. Nah, itu kalau misalnya itu lebih praktisnya itu ya dibakar, tidak sampai jadi hangus, tapi dibakar, setelah itu diguyur air, yaitu sekamnya kan masih hitam-hitam nantinya. Nah, itu diurukan atau sama kotoran kambing yang sudah Kotoran dibakar. sapi sama. Kalau sapi kurang bagus, kalau kambing itu yang bagus. Kambing itu dibakar setengah matang lah, merah sedikit, terus langsung diguyur air. Nah, itu nanti dicampurkan sama sekam itu. Untuk tanaman seperti porang ini cepat bagus, cepat subur lah. Daunnya bisa kelihatan tidak hijau, tapi hijaunya hijau hitam. Hijau hitam. Ya. Tandanya tanaman itu Benar-benar bagus ya, subur ya. subur. Ya ini belum dipupuk, ini masih biasa, masih. Memang karena mungkin persoalannya luas, jadi pengolahannya juga kurang efektif. Jadi kalau kita benar-benar fokus, pengerjaannya bagus, dan mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Ya cukup demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu Pak No, sekilas penjelasan dari Mas Nur Cahyono. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, nanti bisa diupload lagi video selanjutnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.